Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altera Mora Aidila. Jadi di sini saya akan menjelaskan lampiran soal, yaitu buatlah program di mana kalian di awal harus memilih untuk melakukan konversi salah satu dari suhu, berat, panjang, dan mata uang. Kemudian Anda diminta untuk memasukkan satuan awal untuk suhu, berat, panjang, atau mata uang yang ingin dikonversi minimal 5 satuan. Lalu masukkan besaran konversi dan pilih satuan tujuan untuk suhu, berat, panjang, atau mata uang yang ingin dikonversi beserta opsi untuk konversi ke semua satuan. Setelah itu, tampilkan hasil konversinya, buat menggunakan bahasa pemrograman Pascal, C++, dan buatlah juga flowchart beserta pseudocode-nya. Dengan ketentuan, pseudocode dan flowchart dibuat menggunakan Word dan flowchart menggunakan shape di Word dengan shape fill, no fill, shape outline black, outline white 14. Langsung saja untuk pseudocode-nya itu, yang pertama itu judulnya itu program konversi multifungsi. Dengan mendeklarasikan satuan awal, satuan tujuan dengan kategori integer, nilai dan hasil, dan juga integer. Lalu mulai, tampilkan kategori yang tersedia. Tampilkan yang pertama suhu, kedua berat, ketiga panjang, empat mata uang. Lalu tampilkan pilih kategori. Kategori 1, 2, 3, atau 4. Lalu baca kategori. Jika kategori sama dengan 1, maka tampilkan satuan yang tersedia. Ini untuk kategori suhu. Yang pertama itu ada tampilkan 1 Celsius, 2 Fahrenheit, 3 Kelvin, 4 Reaumur, 5 Rentgen. Lalu tampilkan masukkan satuan awal dari 1 sampai 5. Lalu baca satuan awal. Tampilkan masukkan nilai, lalu baca nilai. Lalu tampilkan satuan yang tersedia. Tampilkan 1 Celsius, 2 Fahrenheit, 3 Kelvin, 4 Reaumur, 5 Rentgen. Masukkan satuan tujuan dari 1 sampai 5, lalu baca satuan tujuan. Nah, untuk kondisinya ini, jika satuan awal sama dengan 1 dan satuan tujuan sama dengan 2, maka hasilnya itu nilai dikali 9 per 5 ditambah 32. Dan jika satuan awal sama dengan 1 dan satuan tujuan sama dengan 3, maka nilai ditambah 273,15. Dan jika satuan awal sama dengan 1 dan satuan tujuan sama dengan 4, maka hasilnya itu nilai dikali 4 per 5. Selanjutnya, jika satuan awal sama dengan 1 dan satuan tujuan sama dengan 5, maka hasilnya nilai ditambah 273,15 dikali 9 per 5. Jika satuan awal sama dengan 2 dan satuan tujuan sama dengan 1, maka hasilnya itu nilai dikurang 32 dikali 5 per 9. Jika satuan awal sama dengan 2 dan satuan tujuan sama dengan 3, maka hasilnya itu nilai dikurang 32 dikali 5 per 9 ditambah 273,15. Dan jika satuan awal sama dengan 2 dan satuan tujuan sama dengan 4, maka hasilnya itu nilai dikurang 32 dikali 4 per 9. Selanjutnya, jika satuan awal sama dengan 2 dan satuan tujuan sama dengan 5, maka hasilnya itu nilai dikurang 32 dikali 5 per 9 ditambah 273,15 dikali 9 per 5. Selanjutnya, jika satuan awal sama dengan 3 dan satuan tujuan sama dengan 1, maka hasilnya itu nilai dikurang 273,15. Untuk kondisi yang lainnya itu, jika satuan awal sama dengan 3 dan satuan tujuan sama dengan 2, maka hasilnya itu nilai dikurang 273,15 dikali 9 per 5 ditambah 32. Jika satuan awal sama dengan 3 dan satuan tujuan sama dengan 4, maka hasilnya itu nilai dikurang 273,15 dikali 4 per 5. Dan jika satuan awal sama dengan 3, satuan tujuan sama dengan 5, maka nilai dikali 9 per 5. Satuan awal sama dengan 4, satuan tujuan sama dengan 1, maka nilai dikali 5 per 4. Satuan awal sama dengan 4 dan satuan tujuan sama dengan 2, maka nilai dikali 5 per 4 ditambah 32. Satuan awal sama dengan 4 dan satuan tujuan sama dengan 3, maka nilai dikali 5 per 4 ditambah 273,15. Satuan awal sama dengan 4 dan satuan tujuan sama dengan 5, maka nilai dikali 5 per 4 dikali 9 per 5. Jika satuan awal sama dengan 5 dan satuan tujuan sama dengan 1, maka nilai dikurang 491,67 dikali 5 per 9. Jika satuan awal sama dengan 5 dan satuan tujuan sama dengan 2, maka nilai dikurang 491,67 dikali 5 per 9 dikali 9 per 5 ditambah 32. Jika satuan awal sama dengan 5 dan satuan tujuan sama dengan 3, maka nilai dikurang 491,67 dikali 5 per 9 ditambah 273,15. Jika satuan awal sama dengan 5 dan satuan tujuan sama dengan 4, maka nilai dikurang 491,67 dikali 5 per 9 dikali 4 per 5. Lalu tampilkan hasil konversi. Jika kategorinya 2, untuk kategori berat, maka
tampilkan satuan yang tersedia. Yang pertama itu ada gram, yang kedua ada kilogram, yang ketiga ada pound, yang keempat ada ounce, yang kelima ada ton. Lalu tampilkan masukkan satuan awal dari 1 sampai 5. Lalu baca satuan awal. Tampilkan masukkan nilai, lalu baca nilai. Tampilkan satuan yang tersedia, lalu tampilkan yang pertama gram, kedua kilogram, 3 pound, 4 ounce, 5 ton, lalu tampilkan masukkan tujuan, pilih dari angka 1 sampai 5, lalu baca satuan tujuan. Dan untuk ketentuannya ini, misalnya untuk yang satuan awal sama dengan 1 dan satuan tujuan sama dengan 2, maka hasilnya itu nilai dibagi 1000. Lalu untuk yang ini nih, misalnya satuan awalnya sama dengan 2 dan satuan tujuannya sama dengan 3, maka nilai dikali 2,20462. Dan begitu juga untuk yang lain mempunyai ketentuan tersendiri. Selanjutnya itu tampilkan konversi. Lalu untuk kategori panjang. Jika kategori sama dengan 3, maka tampilkan satuan yang tersedia, yaitu 1 meter, 2 kilometer, 3 cm, 4 inci, dan 5 foot. Lalu, masukkan satuan awal. Pilih dari angka 1 sampai 5, lalu baca satuan awal, tampilkan masukkan nilai, baca nilai. Lalu selanjutnya tampilkan satuan yang tersedia. Tampilkan 1 meter, 2 kilometer, 3 cm, 4 inch, 5 foot. Masukkan satuan tujuan, pilih dari angka 1 sampai 5, lalu baca satuan tujuan. Misalnya, jika satuan awal sama dengan 1 dan satuan tujuan sama dengan 2, maka nilai dibagi 1000. Lalu selanjutnya, tampilkan hasil konversi. Selanjutnya itu ada kategori mata uang. Jika kategori sama dengan 4, maka satuan yang tersedia, tampilkan IDR, yang kedua US dollar, yang ketiga euro, yang keempat JPY, yang kelima GBP. Lalu tampilkan masukkan satuan awal, pilih dari angka 1 sampai 5, baca satuan awal, tampilkan masukkan nilai, lalu baca nilai. Lalu tampilkan satuan yang tersedia, tampilkan dari 1 sampai 5 ini, lalu tampilkan masukkan satuan tujuan, pilih dari angka 1 sampai 5 ini, lalu baca satuan tujuan. Misalnya, jika satuan awal sama dengan 1 atau IDR, dan satuan tujuan sama dengan 2 atau US dollar, maka hasilnya itu nilai dibagi 15.000. Begitu juga dengan mata uang yang lain memiliki ketentuan-ketentuan lainnya. Lalu, tampilkan hasil konversi. Dan selesai. Untuk kondisi yang lainnya, tampilkan pilihan kategori tidak valid apabila mengetikkan angka di luar 1 sampai 4. Nah, selanjutnya itu ada flowchart. Yang pertama yaitu start atau memulai. Lalu setelah itu menginputkan kategori yang pertama suhu, 2 berat, 3 panjang, dan 4 mata uang. Lalu pilih kategori. Jika iya, yang pertama jika memilih suhu, maka menginputkan satuan awal yang terdiri dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rentgen. Setelah itu memasukkan nilai suhu, lalu jika sudah memasukkan nilai suhu, maka menginput satuan tujuan yang terdiri dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan juga Rentgen. Nah, setelah menginputkan satuan tujuan, maka hasil konversi pun akan muncul dan program pun berakhir. Nah, jika tidak memilih suhu atau memilih berat, maka menginputkan satuan awal yang terdiri dari gram, kilogram, ounce, dan juga ton. Setelah itu, memasukkan nilai berat, dan sesudah memasukkan nilai berat, maka menginputkan satuan tujuan yang terdiri dari gram, kilogram, ounce, dan juga ton. Setelah itu, output hasil konversi dan program pun berakhir. Jika memilih panjang, maka menginputkan satuan awal yang terdiri dari meter, kilometer, sentimeter, inch, foot. Dan setelah itu, memasukkan nilai panjang, lalu input satuan tujuan yang terdiri dari meter, kilometer, sentimeter, inch, dan juga foot, lalu output hasil konversi dan program pun berakhir. Jika memilih mata uang, maka masukkan satuan awal yang terdiri dari pilihan IDR, US dollar, euro, yen Jepang, dan GBP. Setelah itu, masukkan nilai mata uang, lalu input satuan tujuan yang terdiri dari IDR, USD, euro, JPY, dan GBP. Setelah itu, output hasil konversi dan program pun berakhir. Sebaliknya, jika memilih kategori di luar dari 1 sampai 4 ini, maka program pun berakhir. Selanjutnya, untuk di Chatcast Plus, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, yang pertama itu ada include iostream sebagai header-nya, using namespace std. Lalu, inMine. Nah, jadi, inMine ini, yang pertama itu ada kategori. Kategori ini menyimpan pilihan kategori konversi yaitu suhu, berat, panjang, dan juga mata uang. Lalu ada satuan awal. Satuan awal ini menyimpan pilihan satuan awal yang dipilih pengguna. Selanjutnya itu ada satuan tujuan. Satuan tujuan ini menyimpan pilihan satuan tujuan ini menyimpan pilihan satuan tujuan yang dimasukkan pengguna. Lalu ada nilai.
nilai ini menyimpan angka atau nilai yang ingin dikonversi dan hasilnya ini menyimpan hasil perhitungan konversi dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya ada cout kategori yang tersedia. Lalu cout suhu, berat, panjang, dan juga mata uang. Ini artinya menampilkan daftar kategori konversi yang tersedia, yaitu ada suhu, berat, panjang, dan mata uang tadi. Selanjutnya ini ada cout pilih kategori. Jadi pengguna nanti akan disuruh memilih antara dari 1 sampai 4 ini. Lalu in kategori, yang artinya ini menerima input dari pengguna untuk memilih kategori konversi dari yang ini tadi. Lalu kategori 1 ini yang pertama itu ada kategori suhu. Ini ada cout satuan yang tersedia, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Röntgen. Ini maksudnya menampilkan satuan suhu yang tersedia dan memberikan opsi kepada pengguna, yaitu 1-5 ini tadi. Selanjutnya itu ada cout masukkan satuan awal 1-5, jadi pengguna nanti disuruh memilih satuan yang tersedia itu ada 1-5 tadi. Nah, selanjutnya itu ada in satuan awal dan jadi in satuan awal ini menerima input satuan asal dari pengguna untuk yang cout masukkan nilai, jadi pengguna ini nanti disuruh memasukkan nilai yang akan dikonversi. Lalu in nilai menerima input angka atau nilai yang akan dikonversi. Sama saja dengan yang satuan awal tadi. Lalu selanjutnya itu ada if satuan awal sama dengan 1 dan satuan tujuan sama dengan 2, hasilnya itu nilai dikali 9/5 ditambah 32. Ini berfungsi untuk menghitung konversi dari satu ini yaitu Celsius ke satuan tujuannya itu Fahrenheit. Dengan menggunakan rumus Celsius yaitu nilai Celsius tadi dikali 9/5 ditambah 32. Nah, untuk kondisi yang lainnya, misalnya nih, untuk satuan awal Celsius ke satuan tujuan Kelvin, maka hasilnya itu nilai ditambah 273,15. Untuk kondisi yang lainnya, jika satuan awal 1 sama dengan Celsius, yaitu dan satuan tujuan sama dengan 4, yaitu Reaumur, maka nilai dari Celsius tadi dikalikan 4/5. Begitu juga untuk yang seterusnya. Nah, selanjutnya ada cout hasil konversi. Ini maksudnya menampilkan hasil konversi ke layar. Selanjutnya ini ada kategori 2, yaitu kategori berat. Ini ada cout satuan yang tersedia, yaitu gram, kilogram, pound, ounce, dan juga ton. Maksudnya ini menampilkan satuan berat yang tersedia, yaitu dari 1-5 tadi. Lalu, ada cout masukkan satuan awal 1-5, pengguna disuruh memasukkan satuan awal yaitu memilih dari 1-5 tadi. Lalu jika sudah, in satuan awal lalu cout masukkan nilai. Jadi pengguna disuruh memasukkan nilai dari satuan yang tersedia tadi. Selanjutnya in nilai. Nah, untuk yang masukkan satuan tujuan ini sama saja seperti satuan awal tadi. Selanjutnya ada if satuan awal, jika satuan awal sama dengan 1 yaitu gram dan satuan tujuan kilogram, maka hasilnya itu nilai dibagi 1000. Yang artinya ini menghitung konversi dari gram ke kilogram menggunakan pembagian dengan dibagi 1000. Lalu untuk yang lainnya itu seperti misalnya dari gram ke pound, yaitu untuk kondisi yang lainnya satuan awal gram dan satuan tujuan pound, maka hasilnya itu nilai dibagi 453,592. Begitu juga untuk kondisi yang lainnya itu ada rumusnya. Nah, selanjutnya ini cout hasil konversi, yang artinya menampilkan hasil konversi. Selanjutnya untuk kategori yang ketiga, yaitu kategori panjang, cout satuan yang tersedia. Satuan yang tersedia ada meter, kilometer, sentimeter, inch, dan volt. Ini artinya program menampilkan satuan panjang yang tersedia, yaitu dari 1-5 ini tadi. Lalu ada cout
masukkan satuan awal 1 sampai 5. Pengguna disuruh memasukkan atau memilih dari satuan yang tersedia ini dari angka 1 sampai 5. Lalu siin satuan awal. Lalu pengguna disuruh memasukkan nilai dan simpan di nilai. Sama saja untuk satuan tujuan seperti satuan awal tadi. Nah, ini ada jika satuan awal yaitu 1 sama dengan meter dan satuan tujuan 2 yaitu kilometer, maka hasilnya sama dengan nilai dibagi 1000. Yang artinya ini program menghitung konversi dari meter ke kilometer yang menggunakan pembagian 1000. Lalu untuk misalnya untuk kondisi yang lainnya satuan awalnya sama dengan meter dan satuan tujuannya sama dengan sentimeter, maka hasilnya itu sama nilai dikali 100. Begitu juga untuk yang lainnya. Lalu ini ada cout hasil konversi. Artinya program menampilkan hasil konversi. Nah, selanjutnya itu untuk kondisi yang lainnya yaitu kategori 4 ada kategori mata uang. Cout satuan yang tersedia. Yaitu ada IDR, US dollar, euro, JPY, dan GBP ini maksudnya program menampilkan daftar mata uang yang tersedia dari 1 sampai 5 tadi. Lalu ini ada cout masukkan satuan awal 1 sampai 5, jadi pengguna disuruh memasukkan angka dari 1 sampai 5 ini. Nah, lalu selanjutnya ada siin satuan awal, atau tampilkan satuan awal, lalu cout masukkan nilai, pengguna disuruh memasukkan nilai dari satuan awal ini dan siin nilai, tampilkan nilai. Nah, untuk satuan tujuan ini sama saja seperti satuan awal tadi. Ini ada kondisi jika satuan awal, yaitu nomor 1 ada IDR, dan satuan tujuan US dollar, maka hasilnya itu sama dengan nilai dibagi 15.000. Jadi program akan menghitung konversi dari IDR ke US dollar menggunakan rumus yang ini, yaitu kursnya US dollar itu 1 US dollar sama dengan 15.000. Begitu juga untuk yang kondisi lainnya, seperti misalnya satuan awalnya IDR nih, dan satuan tujuannya sama dengan euro, maka hasilnya itu nilai dibagi 16.000. Nah, begitu juga untuk yang lainnya sama, lalu cout hasil konversi, maka program akan menampilkan hasil dari konversi tadi. Nah, jika untuk kondisi yang lainnya ini misalnya LCout pilihan kategori tidak valid. Ini maksudnya menampilkan pesan kesalahan jika pengguna memasukkan kategori yang tidak valid. Lalu program pun berakhir. Untuk membuktikannya langsung saja kita run. Nah, ini ada kategori yang tersedia. Pilih kategori dari 1 sampai 4. Misalnya saya memilih 4. Lalu enter. Lalu satuan yang tersedia, yaitu dari 1 sampai 5, masukkan satuan awal 1 sampai 5. Misalnya saya memilih 1. Lalu enter, lalu masukkan nilai. Misalnya nilainya itu 30.000. Lalu enter, lalu satuan yang tersedia, masukkan satuan tujuan. Dari 1 sampai 5 ini, misalnya saya memilih 2, yaitu US dollar. Lalu enter, dan hasil konversi dari IDR ke US dollar ini adalah 2. Nah, untuk selanjutnya program Pascal yaitu yang pertama ada program konversi multifungsi ini sebagai header-nya dengan variabel kategori satuan awal dan satuan tujuan bertipe integer, nilai dan hasil bertipe real. Lalu untuk begin yaitu memulai, write learn yaitu tampilkan kategori yang tersedia yaitu 1 suhu, 2 berat, 3 panjang, dan 4 mata uang. Lalu tampilkan pilihan kategori yaitu dari 1 sampai 4 ini tadi dan read learn kategori, yang artinya membaca input pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel kategori. Lalu ada if kategori sama dengan 1, untuk kategori suhu ini, yang artinya ini memeriksa apakah pengguna memilih kategori suhu, dan jika memilih kategori suhu, maka akan menampilkan daftar satuan suhu yang tersedia, yaitu ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan juga Röntgen. Lalu, setelah itu program akan menampilkan masukan satuan awal untuk memilih dari 1 sampai 5 ini tadi. Dan untuk nilainya ini, yang artinya program akan menyimpan angka yang akan dikonversi. Lalu untuk satuan tujuan ini, artinya program menyimpan pilihan satuan tujuan. Nah,
Untuk kondisinya ini, jika satuan awal sama dengan 1 dan satuan tujuan sama dengan 2, maka yang artinya ini, jika satuan awal 1 yaitu Celsius dan satuan tujuan sama dengan 2 yaitu Fahrenheit, maka hasil yang dihitung akan menggunakan rumus nilai dikali 9/5 ditambah 32. Untuk kondisi lainnya, jika satuan awal sama dengan 1 yaitu Celsius dan satuan tujuan sama dengan 3 yaitu Kelvin, maka hasilnya itu sama dengan nilai ditambah 273,15. Begitu juga untuk yang lainnya menggunakan rumus yang tersedia. Nah, selanjutnya itu untuk Write-Len hasil konversi, artinya program akan menampilkan hasil konversi. Lalu program pun berakhir. Untuk kondisi lainnya, jika kategori 2, yaitu kategori berat, maka program akan memulai yaitu tampilkan satuan yang tersedia, 1 gram, 2 kilogram, 3 pon, 4 ons, dan 5 ton. Lalu, masukkan satuan awal, pengguna disuruh memilih dari 1 sampai 5. Dan simpan di satuan awal, lalu tampilkan masukkan nilai, lalu akan disimpan di bagian nilai ini tadi. Nah, untuk masukkan satuan tujuan itu sama saja, seperti satuan awal. Nah, selanjutnya untuk konversinya ini. If satuan awal sama dengan 1, and satuan tujuan sama dengan 2, then yang artinya ini, konversi dari satuan awal, 1 yaitu gram, dan satuan tujuan sama dengan 2 yaitu kilogram, maka hasilnya dihitung dengan menggunakan nilai dibagi 1000. Begitu juga untuk kondisi yang lainnya, misal satuan awal sama dengan 1 yaitu gram dan satuan tujuan sama dengan 3 yaitu pon, maka hasilnya itu nilai dibagi 453,592. Begitu juga untuk kondisi-kondisi yang lainnya, lalu program akan menampilkan hasil konversi dan program pun berakhir. Lalu jika pengguna memilih 3, maka yaitu kategori panjang, program akan menampilkan satuan yang tersedia, yaitu yang pertama ada meter, kedua kilometer, 3 cm, 4 inci, 5 foot. Lalu, program akan meminta pengguna untuk memasukkan satuan awal dan memilih dari angka 1 sampai 5 ini tadi. Lalu disimpan di satuan awal, lalu program akan menampilkan masukan nilai, maka pengguna akan memasukkan nilai dan disimpan di bagian nilai ini. Sama saja untuk satuan tujuan seperti satuan awal ini tadi. Nah, lalu untuk rumus konversinya, jika satuan awal sama dengan 1, yaitu meter, dan satuan tujuan sama dengan 2, yaitu kilometer, maka hasilnya itu dihitung dengan nilai dari meter ini tadi dibagi 1000. Begitu juga untuk kondisi yang lainnya, jika satuan awal sama dengan meter dan satuan tujuan sama dengan sentimeter, maka hasilnya itu nilai dari meter ini dikalikan 100. Lalu, program akan menampilkan hasil konversi dan program pun berakhir. Untuk kondisi yang lainnya, jika pengguna memilih kategori 4, yaitu kategori mata uang, maka program akan memulai dan menampilkan satuan yang tersedia, yaitu yang pertama ada IDR, 2 US dollar, 3 euro, 4 yen Jepang, 5 GBP. Dan program akan menampilkan masukan satuan awal, yaitu dari 1 sampai 5, yang ini tadi, dan akan disimpan di variabel satuan awal. Lalu, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai satuan awal, yaitu akan disimpan di nilai nantinya. Untuk satuan tujuan sama saja, pengguna akan diminta memilih satuan tujuan dari 1 sampai 5 ini tadi, dan akan disimpan di satuan tujuan. Selanjutnya untuk konversinya ini, yaitu jika satuan awal sama dengan 1 atau IDR dan satuan tujuan sama dengan 2, yaitu US dollar, maka hasilnya yaitu maka nilai dari IDR ini dibagi dengan 15.000. Begitu juga untuk kondisi yang lainnya, jika satuan awal sama dengan 1 yaitu IDR dan satuan tujuan sama dengan 3 yaitu euro, maka hasilnya itu nilai dari IDR ini dibagi 16.000. Begitu juga untuk kondisi-kondisi yang lainnya. Lalu program akan menampilkan hasil konversi dan program pun berakhir. Lalu untuk else Write-Len pilihan kategori tidak valid, ini maksudnya menampilkan pesan yaitu pilihan kategori tidak valid jika pengguna memasukkan kategori di luar dari angka 1 sampai 4 tadi. Lalu, end atau penutup dan program pun berakhir. Nah, selanjutnya untuk membuktikannya langsung saja kita run. Misalnya,
Saya memilih kategori yang keempat, yaitu mata uang. Jadi saya ketikkan 4, lalu enter. Lalu masukkan satuan awal, misalnya saya memilih IDR, yaitu saya ketikkan 1, lalu enter. Lalu masukkan nilai, misalnya 30.000. Lalu enter. Lalu masukkan satuan tujuan, misalnya saya memilih 2, yaitu US dollar, maka ketikkan 2, lalu enter. Dan hasil konversi dari IDR dengan nilai 30.000 ke US dollar, maka hasil konversinya itu 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.